Oke, baik, kita bertemu dengan topik yaitu Element of Research Design. Nah, kita baca dulu. Ya, jadi judul kita bab ini adalah elemen desain penelitian. Tujuan pembelajarannya, setelah kita selesai nanti, kita dapat mengerti apa yang dimaksud dengan desain penelitian. Kedua, kita dapat mengembangkan desain penelitian dalam bidang studi apapun. Ketiga, dapat menjelaskan apa saja hambatan untuk menangani penelitian yang kurang ideal. Keempat, bisa menunjukkan peranan manajer dalam desain penelitian. Nah, sampai saat ini kita sudah mengembangkan usaha untuk satu, membuat permasalahan penelitian. Kedua, mengembangkan proposal riset. Ketiga, melakukan tinjauan pustaka. Keempat, melakukan tinjauan dokumentasi tinjauan pustaka. Kelima, dalam deductive research, develop theoretical framework. Kita telah mengembangkan kerangka teori dan hipotesis. Nah, kita selanjutnya yaitu kita mengenai desain penelitian. Nah, kita lihat desain research design. Nah, ini ya. Tunggu sebentar. Ya, kita baca desain penelitian. Ya, jadi kita lihat di sini desain penelitian. Sebuah desain penelitian adalah cetak biru atau rencana untuk pengumpulan data, pengukuran, dan analisis data, dan menciptakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Ya, jadi itulah fungsi dari desain penelitian. Nah, desain berbagai permasalahan, various issues involved in the research and research design and discuss, dan didiskusikan pada chapter ini menunjukkan ditunjukkan pada gambar A6, A61 ya. Jadi coba kita lihat dulu
gambar A61 mengenai desain penelitian. Nah, berikut ini pertama apa yang disebut dengan riset strategi. Ya, riset strategi. Kedua ada namanya, kita harus membacanya dari paling kiri hingga ke kanan. Pertama ada permasalahan penelitian. Nah, baru kita buatlah riset strategi. Apakah dia berbentuk eksperimen atau survei, observasi, studi kasus, atau teori dasar, penelitian tindakan, ataupun metode campuran. Berdasarkan strategi riset atau penelitian, maka kita juga menentukan metode pengumpulan datanya. Ini dia garis yang ke bawah ini. Setelah selesai yang tahapan strategi riset, yaitu setelah kita selesaikan ada di sini sejauh mana campur tangan peneliti. Ya. Di sini maksudnya apakah dalam segi hal minimal, dia bikin di sini minimal, atau hingga sangat besar, hingga melakukan manipulasi ataupun simulasi. Nah, jadi campur tangan peneliti ini mempengaruhi terhadap desain samplingnya. Nah, desain sampling. Apakah dia probability, non-probability, dan di sini juga menentukan ukuran sampelnya. Nah, setelah selesai dengan interference atau campur tangan, ini maksudnya sebesar mana apa ya yang diinginkan si peneliti, adalah selanjutnya melakukan setting. Setting di sini apakah ada, ya, ini yaitu setting study, apakah contrive atau non-contrive. Nanti kita lihat keterangannya di bawah ya. Di sini menentukan pengukuran dan metode mengukurnya. Mengukur apakah pakai kuesioner atau wawancara dan sebagainya. Selanjutnya ada unit analisis, yaitu populasi yang diteliti. Nah, ini dia. Baru waktunya, apakah dia one shot atau cross section atau longitudinal. Nah, hingga akhirnya di paling kanan ini bisa kita lihat analisis data yang terdiri dari bagaimana data diperoleh, kebagusan datanya, dan uji hipotesis. Nah, kita pertama masuk dulu ke strategi riset. Strategi riset ini menentukan jenis strategi. Tunggu dulu. Yang inilah semua yang mulai dari strategi riset, dimulai dari permasalahan penelitian. Muncullah strategi riset.
Dan dari strategi riset muncul pengumpulan data, baru menentukan sejauh mana campur tangan peneliti. Dari sini muncullah desain sampling. Dari sini naik menjadi setting studi penelitian. Dan dari situ hasilnya muncullah pengukuran. Baru unit analisis, baru time horizon, waktu. Nah, hingga yang paling kanan ini muncullah apa yang disebut dengan analisis data. Ya, pahamlah. Jadi inilah yang disebut kalau ditanya, macam mana rupanya desain penelitianmu? Harus kau jelaskan mulai dari permasalahan penelitian sampai analisis datanya, itu yang kamu sebut dengan desain penelitian. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, masuk kepada yang strategi penelitian. Apakah dia masuk dalam kategori eksperimen, survei, atau etnografi, studi kasus, teori dasar, dan penelitian tindakan. Ya, eksperimen dari strategi riset, satu eksperimen. Eksperimen biasanya dihubungkan dengan hypothetical-deductive approach to research. Tujuan dari eksperimen adalah mempelajari hubungan kausal antar variabel. Desain eksperimental kurang berguna atau kurang tepat untuk menjawab exploratory and descriptive research questions. Ya, jadi pertanyaan penelitian yang mengeksplor dan mendeskripsikan kurang tepat dijawab dengan menggunakan eksperimen. Kedua, survei, penelitian survei. Survei adalah sebuah sistem mengumpulkan informasi dari dan tentang orang yang digambarkan atau dibandingkan atau menjelaskan pengetahuan perilaku. Oh, itu definisinya dari Fink. Ya. Nah, saya bacakan dulu ya supaya bisa jelas. Ya. Jadi strategi survei sangat populer dalam penelitian bisnis. Karena di sini peneliti dapat mengumpulkan data kualitatif ataupun data kuantitatif untuk menjawab beragam pertanyaan, jenis pertanyaan. Nah, kita lihat etnografi. Etnografi ya, jadi strategi penelitian yang akar berakar daripada antropologi. Di sini strateginya peneliti mengamati dengan cara dekat seksama, mencatat dan terlibat langsung dalam kehidupan kebudayaan. Jadi namanya juga etnografi ya, bagian dari antropologi. Nah,
Studi kasus barangkali sudah kita ketahui ya, kalian mungkin mulai dari dulu ya, coba kita baca. Ya, oke. Studi kasus berfokus pada mengumpulkan informasi tentang objek, event, ataupun aktivitas tertentu, seperti misalnya unit tertentu dalam organisasi. Studi kasus adalah kasus dari individual atau kelompok atau organisasi atau kejadian yang ingin diteliti oleh si peneliti. Nah, ini yang selanjutnya ini adalah grounded theory. Kita baca dulu. Ya, grounded theory adalah sekumpulan prosedur untuk mengembangkan teori yang diturunkan dari data. Alat paling penting untuk melakukan penelitian teori dasar adalah sampling, coding, comparison. Ya, jadi itu dia ya. Nah, selanjutnya ada di sini penelitian yang disebut dengan action research atau penelitian tindakan. Ya, jadi action research kadang-kadang dilakukan oleh konsultan yang ingin melakukan proses perubahan dalam sebuah organisasi. Jadi action research ini adalah strategi research untuk mempengaruhi perubahan rencana atau tindakan ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian kedua, yaitu sejauh mana intervensi-intervensi dengan penelitian oleh si peneliti. Intervensinya, nah, kita lihat, kita dengar dulu. Ya, oke. Jadi sejauh mana intervensi peneliti memiliki hubungan langsung direct bearing
on whether the study undertaken is correlational or causal. Jadi sejauh mana tindakan peneliti atau apa ya eh, campur tangan peneliti tergantung kepada jenis penelitiannya. Apakah korelasi atau kausal? Korelasi tentunya ada hubungan, ya. Ada hubungan, ada kausal. Kausal sebab akibat. Nah, kalau kita lihat dari yang dibaca tadi, kalau dia dibilangnya korelasi, the researchers interference in the routine functioning of the system is minimal. Nah, jadi kalau sifatnya korelasi, campur tangan peneliti itu sangat minim sekali. Nah, sekarang kita dengarkan lagi, kita baca lagi cause and effect relationship atau kausal. Nah, kalau dia penelitian yang cause and effect, nah kita coba dengarkan dulu. Jadi kalau dia cause and effect, ya, sebab akibat, di sini dikatakan kalau dia sebab akibat, peneliti banyak melakukan manipulasi, ya, untuk merubah menjalankan penelitian ini, ya. Nah, jadi tingkat penelitian campur tangan dari peneliti terhadap apa ya, untuk menyelesaikan penelitiannya di sini untuk sebab akibat dia termasuk bisa eksesif, bisa moderat, ya. Jadi di sini ada contohnya yang minimal, moderat, dan eksesif besar, ya. Nanti silahkan kalian baca. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kontrif dan non-kontrif. Nah, kalau dia natural environment we proceed normally. Nah, jadi di mana penelitian itu berlangsung secara normal, ya, disebutlah dia non-contrive setting. Nah, tetapi kalau dia dilakukan settingan, maka disebut contrive. Penelitian korelasi atau hubungan yang bisa terdiri dari eksplorasi dan deskriptif ini sering dilakukan dengan
setting non-contrive, yaitu tanpa ada dekorasi atau non-contrive. Sementara penelitian kausal sering dilakukan dengan settingan atau karena kadang mereka melakukannya di dalam lab. Nah, demikian juga dengan penelitian lapangan atau field studies. Ini termasuk yang tidak disetting atau non-contrive. Kalau penelitian laboratorium itu pasti contrive ya. Nah, nggak mungkin karena dia diatur di lab. Nah, unit analisis. Unit analisis maksudnya tingkatan dari agregat data yang dikumpulkan selama analisis pada tingkatan analisis data. Apa maksudnya nih ya? Coba kita baca dulu. Kadang dengan membaca dan mendengarkan ya lebih gampang mengerti daripada kita coba sendiri membacanya. Kita biarkan orang membacanya. Oke. Ya, oke. Jadi kita lihat unit analisis mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama tahap analisis data berikutnya. Contohnya, pernyataan masalah berfokus pada bagaimana meningkatkan motivasi karyawan secara umum. Maka kami tertarik pada karyawan individu dalam organisasi dan dan harus mencari tahu apa yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Di sini unit analisisnya adalah individu. Oke. Jadi bagian-bagian dari apalah dibilangnya, bagian-bagian dari sampel atau pemilihan responden untuk mencapai tujuan. Mungkin yang baru di sini adalah kalau individu, kelompok atau organisasi ataupun budaya ini udah tahu. Yang baru mungkin adalah DIATS. DIATS di sini artinya mana tadi dia? Analisis. If the researcher
Ya, ini dia ya. Jika peneliti tertarik mengenai interaksi dua orang, ya, daripada dua kelompok, maka ini disebut dyad. Nah, contoh yang lain, hubungan interaksi suami istri, supervisor dengan bawahan, ya itu ya dia dyad ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada contohnya, nanti kalian baca, silahkan baca sendiri. Nah, yang terakhir adalah waktu. Apakah cross section atau longitudinal? Ya, kalau cross section ini kan sekali ambil saja. Kalau longitudinal dia ini panjang. Nah, oke, coba kita baca dengarkan dulu ya. Penelitian cross section. Penelitian cross section hanya dilakukan satu kali pengambilan data ya. Nah, kalau longitudinal adalah jadi ingin ini jangka panjang ya, atau ada beberapa kali pengambilan data. Ini kalian baca nanti. Atau mix metode campuran. Nah, ya. Nah, ini juga ada latihan 61, 62, 63, 64. Nah, udah sampai ada lagi nggak? Ya udah, ini 61, 62, 63, 64 sama yang ini. Kalian kerjakanlah 7, 1 sampai 7 ini aja latihannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.